Oke. Saya pertama membahas bab 4 dulu, nanti setelah bab 4 saya sampaikan ya poin-poin pendukung. Kemudian setelah poin-poin pendukung nanti kita diskusi. Jadi nanti kita diskusi baik nanti yang baru bab sampai bab 1 ya, sampai masuk bab 4. Jadi kalian kan variasi, ada yang baru bab 1, ada yang sudah mau masuk bab 4. Jadi nanti kita diskusikan setelah saya menjelaskan untuk poin-poin yang harus dibuat di bab 4 dan poin-poin pendukung nanti terkait dengan sidang TA nanti yang insya Allah mudah-mudahan maju sidang semua ya. Untuk bimbingan saya sebanyak 7 mahasiswa. Jadi nanti pendaftaran ya. Pendaftaran itu kan nanti di sekitar bulan awal Juli dan sidangnya nanti di sekitar tanggal 27 Juli. Nah, untuk infonya sudah saya share di grup. Nah, itu untuk jadwal yang sudah dibuat. Namun mungkin juga nanti bisa berubah juga. Seperti itu. Oke. Untuk bab 4 ini adalah sistem usulan. Jadi di sini nanti poin yang menjadi ini sering ditanyakan oleh dosen penguji, bab 3 dan bab 4 ini perbedaannya apa? Jadi kalau bab 3 itu adalah sistem lama ya, sistem lama atau sistem yang sedang kalian riset di perusahaan. Jadi sistem lamanya. Nah, kemudian bab 4-nya ini adalah usulan. Jikalau di bab 3-nya itu sistemnya masih manual, di bab 4-nya ini adalah usulan dari sistem berbasis komputer yang akan diusulkan nanti di perusahaan yang kalian riset. Nah, poin-poinnya nanti ini sangat lumayan ya, lumayan padat ya untuk bab 4 ini, untuk usulannya. Yang pertama, poin 4.1, di sini ada analisa kebutuhan. Jadi nanti di sini kalian membuat analisa kebutuhan. Yang pertama di sini menganalisa kebutuhan pengguna sistemnya. Jadi pengguna sistemnya nanti ada berapa? Jadi kalian buat di sini analisa kebutuhan pengguna. Kalau misalnya penggunanya ada 3 atau ada 2, di sini dibuat. Nanti akan saya berikan contohnya ya setelah saya bahas poin-poinnya, poin teorinya, nanti akan saya berikan contoh pembuatannya. Supaya ini nanti memudahkan bagi kalian untuk menyelesaikan bab 4. Jadi bab 4 ini sebenarnya bukan hal yang menakutkan ketika tahu strategi yang harus dilakukan untuk membuatnya. Oke, yang pertama ini analisa kebutuhan pengguna ya. Nanti di sini bisa poin 1 misalnya penggunanya siapa. Misalnya kalau di sini sistemnya adalah, kebetulan ini contohnya adalah gudang ya. Di sini nanti ada bagian gudang, kemudian nanti ada ada manajernya. Kalau misalnya ada yang kemarin ngambil penyewaan, nah di situ tentunya ada si penyewa atau customer ya. Jadi customer itu nanti bisa akses ke sistem, bisa ngapain saja. Kemudian ada ownernya nanti atau petugasnya yaitu bisa akses ke sistem itu bisa melakukan apa saja. Bisa dipahami ya di sini analisa kebutuhan. Di sini analisa kebutuhan tentunya yang perlu digarisbawahi adalah si pengguna ini bisa mengakses sistem itu bisa melakukan apa saja. Seperti halnya kalian kan pengguna web BSI ya. Nah, kalian bisa melakukan apa saja nih di web BSI. Seperti itu. Di mana pengguna web BSI kan ada dosen, ada mahasiswa. Yang mana masing-masing hak akses ke sistemnya itu tentunya berbeda.
Kemudian kalau sudah analisa pengguna, nanti yang kedua ada analisa kebutuhan sistem. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi di sini pengguna itu bisa misalnya masuk ke sistem, misalnya harus register dulu. Kemudian setelah register, terus baru bisa melakukan login. Nah, setelah login dia melakukan apa saja nih di sistemnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada yang belum paham? Untuk analisa kebutuhan pengguna? Paham lah. Semuanya paham ya? Nah, kalau sudah nanti poin kedua yaitu 4.2 yaitu membuat rancangan sistemnya. Diagram yang pertama dibuat di sini adalah use case. Diperhatikan untuk pembuatan use case. Nah, di sini use case karena bab 4 ini adalah usulan ya. Usulan di sini tentunya adalah pembuatan sistemnya. Nah, karena membuat sistem di sini untuk use case-nya beda dengan biasanya ya. Di sini ada ini diperhatikan kotak ini namanya boundary system. Jadi boundary system ini berfungsi menggambarkan dari sistem berbasis komputer yang kalian rancang. Jadi semua case-nya ini berada di boundary system. Nah, ini di mana para aktornya ini di luar sistem. Dan diperhatikan juga ketika membuat use case diagram, jangan terlalu banyak ya untuk pembuatan extend maupun include-nya. Jadi dibuat seperlunya saja. Di sini extend di sini boleh digunakan lebih dari satu. Kalau terlalu banyak itu nanti akan membingungkan pembaca. Jadi diusahakan nanti ya dibuat sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, seperti itu ya. Diperhatikan untuk pembuatan use case diagram. Oke, kemudian setelah use case nanti ada activity diagram. Nah, ini kalian nanti buat ini ya, buat deskripsi setiap setiap form di use case-nya. Nanti ada contohnya. Setelah ini nanti saya berikan contohnya. Oke, yang kedua di sini ada kelas diagram. Jadi kelas diagram ini nanti dibuatnya pun berdasarkan use case ya, rancangan use case-nya. Jadi tidak terlalu berbeda jauh. Di sini untuk pembuatan kelas diagramnya, kalian ini sudah paham semua ya. Di sini kan nanti ini sudah lengkap ya. Di sini nanti ada kelasnya, nama kelasnya apa, misalnya customer. Kemudian ada atribut. Nah, ini baris kedua ini adalah untuk atributnya. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk behaviornya, untuk operasionalnya. Ini ya untuk metode-metodenya ya. Nah, ini nanti dibuat seperti ini. Kemudian nanti untuk relasinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang biasa kan yang umum saja, yang umum ini biasanya menggunakan asosiasi. Boleh nanti kalau misalnya dibutuhkan di sini sesuai dengan sistem, nah di sini ada generalisasi, boleh. Atau misalnya ada aggregation, ya boleh. Tentunya relasi ini disesuaikan dengan kebutuhan sistemnya. Yang pasti tidak membingungkan ya nanti ya. Kalian tidak bingung yang baca apalagi nanti. Kalian bingung membuatnya apalagi yang baca seperti itu. Jadi nanti diusahakan sesuaikan dengan kebutuhan sistemnya. Kalau yang umum ya, yang umum ini seperti ini tuh menggunakan asosiasi. Jika lo memang nanti diperlukan, oh perlu kok Bu pakai generalisasi, ya silahkan. Oh perlu nanti pakai aggregation dan lain-lain. Terus kemudian yang ketiga,
Nah, selanjutnya ya, ini poinnya salah, bukan 4.1 lagi. 4.3. Di sini ada rancangan basis datanya. Jadi di sini nanti membuat IRD-nya. Diperhatikan dalam membuat IRD, di sini nanti setiap entitas ya, di sini nanti setiap entitas harus ada primary key-nya. Primary key-nya di sini kan seperti ini dicontohkan adalah kode barang ya. Kode barang itu nanti untuk primary key simbolnya apa? Garis bawah. Nah, ini seperti kode barang nih, di sini ada garis bawahnya. Jadi ketika dia berelasi antara entitas satu dengan entitas lainnya, itu nanti ada primary key di masing-masing entitasnya. Nah, ini kode barang berelasi dengan nomor TTB. Terus kemudian nanti primary key-nya apa? Primary key-nya di entitas penerimaan itu adalah kode barang. Nanti di sini masih salah ini untuk entitasnya. Di sini nanti untuk foreign key-nya adalah kode pemborong ya, kode pemborong bukan barang. Jadi kode pemborong. Kemudian di sini entitas penerimaan nomor TTB berelasi dengan kwitansi. Nih nomor kwitansi. Jadi nomor TTB di sini nanti sebagai foreign key di pembayaran. Begitu juga di sini barang berelasi dengan pembayaran. Jadi di sini kode barang berelasi dengan nomor kwitansi. Nah, di sini nanti kode barangnya sebagai foreign key di entitas pembayaran. Diperhatikan untuk relasi itu dimulai dari kiri ke kanan ya. Ini kiri ke kanan atau atas ke bawah. Jangan dimulai dari kanan ke kiri, itu salah. Begitu juga nanti membuat kelas diagram juga sama. Tadi di atasnya ya kelas diagram ya, itu sama relasinya. Jadi relasinya dimulai dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Baru selanjutnya silakan. Nanti selanjutnya mau dari kanan ke kiri atau dari bawah ke atas silahkan. Yang pasti untuk mengawali relasinya itu dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Diperhatikan ya untuk pembuatan kelas diagram dan IRD. Nah, IRD ini mengacu dari kelas diagram ya. Di sini tadi ini kelas diagramnya. Ini tidak sinkron ya. Jadi nanti saya mau ini masih salah ya. Sekiranya di sini untuk kelas diagramnya di sini ada 4 kelas. Di sini juga untuk IRD-nya harus 4 entitas. Nah, ini tidak sinkron. Kalau saya yang menguji ini saya salahkan. Jadi ini masih salah ya. Jadi diperhatikan. Kalau misalnya kelas diagramnya ada 5, di sini nanti entitasnya juga ada 5. Atau misalnya kalau ada 4, ya 4 di sini harus sesuai. Begitu juga dengan nanti LRS-nya. LRS-nya juga harus sesuai dengan apa namanya IRD dan kelas diagramnya. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya ada spesifikasi file. Jadi semua rancangan tabel dalam database yang kalian buat itu nanti buat spesifikasi filenya. Kalau misalnya kalian buat tabel database-nya ada 5 atau 10 ya buat semuanya. Di sini ya. Nanti dibuat satu persatu. Nah, selanjutnya poin selanjutnya ada pengujian unit. Nah, ini yang kemarin di metode pengembangan perangkat lunaknya di poin pengujian masih menggunakan Flexbox itu makanya kemarin saya suruh hapus ganti pengujian apa namanya interface. Jadi nanti pengujiannya bukan Flexbox tapi interface. Kalian kan ngambilnya perancangan. Kalau perancangan itu namanya pengujian interface bukan
pengujian Blacksburg, kecuali kalau kalian ngambilnya program. Nah, kalau ngambilnya program nanti pengujiannya menggunakan Blacksburg. Nah, ini ya untuk implementasinya. Pertama di sini adalah desain yang kalian buat. Nah, di sini ingat di sini pertama kalian membuat form apa? Misalnya di sini form login. Nah, di sini diberikan keterangan form login, keterangannya untuk apa nih formnya. Terus baru dibuat formnya, di sini diberikan keterangan. Nih, gambar 4.14 ini simbol apa? 4 dari poin apa? 4 itu dari bab 4. Nah, satunya ini karena gambarnya 1 ya, nomor 1 yang pertama, makanya di sini diberikan 4.1. Terus diberi keterangan halaman login. Dan seterusnya, dibuat seterusnya sampai semua form yang kalian buat. Nah, ini boleh juga nanti kalau misalnya kalian prototipenya menggunakan codingan ya, boleh ditampilkan. Ini saya salah itu ya, salah salah. Ini yang program, maaf. Ini sebentar. Saya cari yang perancangan sistem. Nah, ini perancangan sistem. Oke, tadi setelah tampilan desain interface-nya nanti pengujian unit ya. Pengujiannya itu pengujian interface. Setelah pengujian interface nanti jadwal atau timeline ya, timeline penelitiannya. Nanti dibuat ya. Nah, ini saya contohkan. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya ini adalah sistem pengadaan barang ya. Nah, jadi nanti dibuat seperti ini untuk analisa kebutuhannya. Nah, di sini nanti ada penggunanya siapa. Di sini misalnya ada admin, kemudian ada panitia. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masing-masing pengguna ini akses ke sistemnya melakukan apa saja. Nah, ini dijelaskan nih poin-poinnya, langkah-langkahnya. Misalnya melakukan login. Terus kemudian kalau sudah login dia ngapain sampai selesai. Terus kemudian pengguna berikutnya, misalnya kebutuhan panitia dan siapa. Nah, ini pengguna sesuaikan dengan sistem kalian. Ya, diperhatikan di sini masing-masing pengguna melakukan akses yang berbeda-beda ya, karena antara pengguna satu dan pengguna lainnya itu kan memang tidak sama akses ke sistemnya. Nah, ini untuk kebutuhan sistemnya seperti ini, dibuat seperti ini. Nah, kemudian ini untuk use case diagramnya.
Kemudian ini untuk deskripsi dari masing-masing form ya. Ini jadi setiap form nanti dibuat deskripsi use case-nya. Setiap form. Jadi kalau form yang kalian buat itu ada 5, ya dibuat nanti 5. Disesuaikan. Kemudian setelah setelah use case nanti buat activity diagramnya. Jadi activity diagram ini dibuat per form ya. Per form sesuai dengan tadi use case-nya. Sesuaikan dengan tadi yang dibuat deskripsinya. Jadi ini diberi keterangan seperti ini nanti. Misalnya activity diagram apa, dari form apa. Nah, di sini nanti dibuat per form. Sama halnya seperti bab 3 kemarin. Bab 3 kan per prosedur ya membuatnya, sama ini juga per form. Nah, kalau sudah activity ini nanti pembuatan rancangan dokumen masukan dan keluarannya. Kalau di bab 3 itu dokumen masukan dan keluarannya sesuai dengan sistem yang lama ya. Kalau ini adalah rancangan dokumen masukan dan keluarannya itu yang kalian buat di sistem. Jadi usulannya. Terus kemudian rancangan dokumen keluarannya ya, ini juga sama seperti masukan tadi, yaitu usulannya. Nah, kemudian poin 4.2 itu nanti pembuatan IRD-nya. Ingat diperhatikan pembuatan IRD-nya tadi ya, mulai dari primary key-nya, foreign key-nya, kemudian cardinality-nya ya, jangan sampai lupa semuanya, diperhatikan, harus detail. Kemudian setelah IRD nanti dibuat LRS-nya. Diperhatikan, kalau di sini tadi IRD-nya di sini ada. Di sini ada, saya hitung 1, 2, entitasnya diperhatikan. Di sini entitasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di LRS-nya juga nanti harus ada 9. Dan di kelas diagramnya juga sama. Harus ada 9. Ini ya. Diperhatikan untuk pembuatan LRS-nya, di sini juga harus ada cardinality, primary key, dan foreign key-nya. Ini masih kurang, foreign key-nya nggak ada. Ini ada ya foreign key-nya ya. Jadi kalau foreign key itu bintang 2, bukan titik 2, tapi bintang 2. Kalau primary key, di sini bintang 1, foreign key-nya bintang 2. Nah, ini spesifikasi filenya. Diperhatikan untuk istilah asing ya. Ini saya koreksinya detail banget ya. Jadi untuk istilah asing seperti file, kata file, kemudian random, dan lain sebagainya, itu dicetak miring. Jadi di sini saya ngoreksinya, makanya kalian mungkin pernah baca dari note yang saya buat, di situ semua istilah asing harus dicetak miring. Nah ini ya. Jadi ini nanti untuk spesifikasi filenya, seperti tipe data itu kan memang istilah asing nanti dicetak miring seperti ini. Nah untuk size-nya ini sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan asal misalnya nomor attender dibuat size-nya 100. Nah itu langsung saya coret nanti. Jadi disesuaikan kebutuhan ini untuk panjang karakternya. Nah untuk masing-masing tabel yang bertransaksi, berelasi ya maksudnya, di sini nanti ada primary key. Nah, ini juga berikutnya sama ya. Pokoknya semua istilah asing dibuat dicetak miring. Nah,
Ini untuk date ya, untuk date ini karakternya berapa? Karakternya 8 ya, nanti diisi. Kalau kalian juga membuat misalnya nanti menggunakan atribut tanggal. Jadi tanggal itu berapa digit? Ada 8 digit. Kan ada tahun ya, tahun strip, kemudian hari, kemudian bulan. Nah, dihitung itu nanti ada 8 digit. Jadi nanti size-nya dibuat nih 88. Begitu juga timer waktu. Itu juga nanti dibuat size-nya berapa. Jadi jangan sampai dikosongkan. Nah, ini ya ini setelah spesifikasi file nanti ini kelas diagramnya. Nah, kelas diagramnya jangan lupa sesuaikan dengan IRD-nya. Kalau tadi entitasnya ada 9, di sini di kelas diagramnya juga harus ada 9. Jangan sampai tadi IRD-nya 9, kelas diagramnya cuma 4. Nah, salah itu ya, nggak konsisten. Jadi sistemnya jalan sendiri-sendiri, nggak konsisten membuat sistem. Nah, ini diperhatikan untuk pembuatan kelas diagramnya ya. Nanti dibuat seperti ini. Jadi lengkap di sini nanti ada nama kelasnya apa, terus atributnya, terus operationnya. Nah, operationnya kalian paham semua ini ya. Di sini ada operation cari, upload, download. Nah, ingat di sini kalau saya menguji sidang ya, saya lihat nih desain interface-nya dengan kelas diagramnya, terutama nih di operation-nya. Kadang-kadang mahasiswa ada yang masih bingung nih, belum paham bikinnya. Jadi asal antara desain interface tombol button-nya dengan kelas diagram itu biasanya nggak sama. Saya langsung coret. Kok Ibu bisa tahu? Iya tahu. Di situ nanti kan, di sini misalnya saya buka nih form dokumen pasca kualifikasi. Saya cek dokumen formnya. Lah kok di formnya di situ tidak ada tombol button cari, upload dan download. Adanya misalnya cuman save. Nah itu berarti nggak konsisten. Berarti ketahuan nih mahasiswa bikinnya asal-asalan, nggak ngerti apa yang dibuat. Jadi kalau ini sudah saya sampaikan, berarti nanti kalian membuatnya juga harus disesuaikan dengan desain interface-nya. Jadi nanti tombol button-nya disesuaikan nih ya, yang dibuat di kelas diagram. Ini operation ini adalah tombol button. Kalian kan sudah belajar semua ya, PSBO dan sistem basis data kan sudah dapat mata kuliahnya di semester 2 dan 3. Oke, jangan sampai salah, nanti pas saya koreksi masih belum sesuai dengan desain interface-nya. Oke, selanjutnya yaitu sequence diagram. Nah, sequence diagram ini juga nanti dibuatnya per form, sama seperti activity. Jadi setiap form yang dibuat di atasnya tadi juga dibuat sequence diagramnya. Ingat, karena di bab 4 ini adalah menggambarkan rancangan sistemnya, untuk sequence diagramnya nanti menggunakan simbol seperti ini. Sama persis ya. Di sini kalau misalnya ada aktornya buat, tapi kalau nggak ada nggak masalah. Nah, di sini nanti menggunakan ini adalah boundary class ya, boundary class, control class, kemudian di sini ada entity class. Nah, masing-masing ini kan punya fungsi ya, fungsinya apa? Di sini saya ulas, walaupun kalian sudah pandai-pandai semua ya. Di sini untuk boundary class fungsinya untuk menggambarkan aplikasinya atau rancangan sistem yang kalian buat. Nah, control class-nya di sini yaitu nanti berfungsi sebagai penghubung, yaitu menyimpan data yang diinput di ini form input data atau di sistemnya, disimpan kemana nih? Ke basis datanya. Nah, ini namanya entity class. Nah, di sini misalnya data barang. Jadi ini tabel ya. Jadi tabel di sini gambarannya kalian input data. Disimpan kemana nih? Oh, disimpan di tabel barang. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi, control class ini adalah penghubung.